Adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas serba-serbi soal UTBK tahun 2021. Pada video pembelajaran kali ini kita bahas tentang listrik ya. Jadi kita langsung ke soalnya. Dikatakan di sini bahwa muatan titik A berada di X sama dengan 0 dan muatan titik B berada di X sama dengan 60. Jadi kita gambar bahwa di sini ada dua muatan, di sini ada muatan A, di sini ada muatan B yang mana terpisah pada jarak 60 cm. Ya, karena di sini X-nya di 0, B 60 berarti terpisah mereka berdua pada jarak 60 cm. Besar kuat medan listrik di X sama dengan 12 sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan di X di 12 berarti 12 dari mana? 12 dari titik 0 itu dari A. Artinya di sini pada jarak 12 di bagian sini. Nah, ini pada jaraknya adalah 12 cm. Ini katanya medannya sama dengan 0. Saya anggap ini di sini adalah titik C ya. Yang mana medan di titik C itu katanya bernilai sama dengan 0. Nih, medan listrik bernilai sama dengan 0. Jika muatan di B sudah ada, muatan di B adalah 16, jadi kita akan cek sini 16 mikrokulom. Dan muatan di A adalah ditanyakan berapa muatan di A, berapa Ki di A. Oke. Caranya gini, kalau seandainya kita lihat bahwa di titik C sini letaknya di antara dua buah muatan. Nah, di sini kan kita tentukan jenis muatannya positif atau negatif selain menentukan angka. Kalau medan sama dengan 0 itu letaknya di antara dua buah muatan, maka kedua buah muatan ini harus bernilai sejenis. Kalau misalnya di B diketahui nilainya positif, maka di A juga bernilai positif. Kebetulan di soal kita, jika muatan titik B adalah 16 mikrokulom, artinya di B adalah positif 16. Dengan demikian, muatan di A juga pasti positif. Jadi muatan di A itu Ki-A-nya akan bernilai positif. Nah, berapa nilainya? Kalau nilainya kita cek di sini. Jadi nilainya adalah cara rumusnya. Jadi rumus cepatnya adalah Ki-A dibagi dengan RA dikuadratkan sama dengan Ki-B dibagi dengan RB dikuadratkan. Kenapa saya bisa gunakan rumus ini? Karena kalau medan sama dengan 0 artinya medan di titik C di sini dipengaruhi oleh medan titik A dan medan titik B. Artinya medan di A itu nilainya harus sama besar. Jadi kalau sama dengan 0 tapi arahnya berlawanan, maka dia sama dengan yang mana medan ini bernilai sama aja artinya dengan K. Jadi ini K, ini juga nilainya adalah medan sini adalah K. Kan medan itu rumusnya K per R kuadrat, ini juga K per R kuadrat. Yang mana K ini boleh kita coret sekarang karena nilainya sama. Coret nggak ngaruh, sorry. Nah, maka rumusnya adalah Q per R kuadrat sama dengan Q per R kuadrat. Jadi kalau seandainya ada soal berikutnya lagi, soal lain lagi, walaupun diminta gaya sama dengan 0 atau medan sama dengan 0, rumus cepatnya langsung QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Artinya muatan yang mempengaruhi dibagi dengan jarak muatan ke titik yang sama dengan 0 sama dengan muatan yang mempengaruhi yang lainnya dibagi jarak muatan tersebut ke titik yang sama dengan 0. Kita cek sini QA, jadi QA saya tulis saja mau dicari, jadi biarkan QA. RA nya jarak A ke C itu adalah kata 12 cm, maksudnya 12 dikuadratin gara-gara sini ada kuadrat sama dengan QB muatan di titik B adalah 16, jadi kita tulis 16 di sini. Satuan nggak saya ganti gara-gara di soal juga dalam satuan mikrokulom. Yang satuan senti juga saya tidak ganti gara-gara sudah sama-sama dalam satuan senti. Karena perbandingan maka nanti bisa disederhanakan. Nah, sementara di sini ada RB ini jarak dari B ke C. Segini 60, ini 12, maka sisanya jarak BC di sini adalah 60 dikurang 12 yaitu 48. Jadi masukkanlah RB lah 48 kuadrat. Karena ditanyakan QA jadi saya pindahkan ke sebelah. Maka dengan demikian QA itu nilai sama dengan 12 kuadrat per 48 kuadrat dikali dengan 16. Atau kuadratnya boleh kita keluarkan. Jadinya adalah QA itu nilainya akan sama dengan 12 per 48 kuadratnya kita keluarkan. Jadi di sini tetap kali 16. Oke. Coret 12 dengan 48 bagi-bagi 12, ini 1, ini sisa 4 ya. Jadi ini hasilnya 12 coret 1, ini sisanya 4. 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 per 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16 dikali dengan 16. Coret. Jadi nilai QA itu adalah
Jadi 1 mikrokulom. Jadi muatannya adalah positif. Kenapa positif? Nah, seperti yang tadi saya bilang. Karena kalau medannya sama dengan 0, maka muatan di pengapitnya ini harus bernilainya sejenis. Karena kebetulan di B sudah dibilang positif, maka di A juga positif. Kalau seandainya besok di B dibilang negatif, maka di A juga muatannya negatif. Maka dengan demikian jawabannya adalah option nomor D. Nah, terus nanti kalau seandainya di soal itu ada perkembangan, jadi kalau ada perkembangan misalnya letak medannya itu di luar, medan sama dengan 0 di luar, di sini atau di sini gitu misalnya, maka A dan B sini muatannya harus berlawanan jenis. Jadi kalau di sini misalnya positif, berarti di sini misalnya negatif atau malah sebaliknya. Sementara rumus dan yang lainnya bisa digunakan sama. Oke, atau saya gambarkan sedikit kalau untuk yang berlawanan jenis. Jadi misal kayak gini ya. Jadi misal di sini misalnya ada titik A, di sini misalnya ada titik B. Terus medan sama dengan 0 itu letaknya di sini. Anggap ini terpisah misal pada jarak L. Mereka berdua terpisah pada jarak L, itu misal itu pada jarak 120, itu bolehlah. Sama 60. Ya sama kayak soal ini 60. Misal medan sama dengan 0 letaknya di titik ini misalnya. Jadi E sama dengan 0. Pada saat berapa? Pada saat jaraknya E di sini ke A adalah X, berarti kalau jaraknya ke B itu adalah 60 plus X. Jadi dengan rumus yang sama berarti QA per RA kuadrat sama dengan QB dibagi dengan RB kuadrat. Jadi di sini sudah jelas QA dan QB muatannya berlawanan jenis karena medannya diletakkan di luar titik itu sendiri atau di luar di antara dua titik itu. RA-nya berapa? Jarak A ke titik sama dengan 0 itu adalah X. Jadi kita ganti nanti QA-nya per X kuadrat. Kalau QB-nya kalau RB-nya diganti dengan 60 plus X dikuadratkan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dikuadratkan. Nah, nanti kalau seandainya di soal itu ada kayak gini jangan difaktorin, nanti banyak ngabisin waktu. Jadi silakan nanti diakarkan, dihilangkan kuadratnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau seandainya ada tipe soal yang lainnya. Oke. Kalau ada yang belum jelas atau mau ditanyakan nanti silahkan di komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.